Oke, kembali channel gue Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Hercules yang sudah muncul di Thor Love and Thunder versi mid-credit scene-nya Pak ya. Karena jujur aja gue sebagai fans MCU aja ketika gue melihat adegan tersebut itu gue tuh sangat kaget banget. Tapi yang gue sayangkan adalah pemerannya bukan Henry Cavill, karena kan kita udah dapat rumor dari dulu bahwa pemeran yang akan memerankan Hercules versi MCU itu adalah Henry Cavill. Tapi ternyata bukan Pak ya, melainkan yang memerankan sini adalah Brad Goldstein. Jadi kita akan bahas mengenai siapakah Hercules ini yang ada di komik Marvelnya, dan kita akan koneksikan dengan peran dia yang akan tampil di project MCU mendatang Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas asal-usul Hercules di komik Marvel. Oke, di komik Marvel, Hercules alias Hercules Panhellenios adalah salah satu superhero populer yang diciptakan oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Dia debut di komik Young Allies volume 16 yang dirilis pada tahun 1945 dan lebih dieksplorasi lagi di komik Journey into Mystery Annual volume 1 yang dirilis pada tahun 1965. Dia adalah anak Zeus dan Alcina of Thebes yang lahir pada masa Yunani kuno. Mengetahui bahwa Zeus mempunyai anak dari wanita lain, istri sahnya yang bernama Hera akhirnya membenci Hercules. Sejak saat itulah Alcmena memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Heracles yang artinya kemuliaan Hera. Kekuatan Hercules sendiri baru pertama kali terbukti setelah dia berhasil mengalahkan dua ular yang Hera kirim untuk membunuhnya. Pada titik inilah dia memulai petualangannya sebagai Hercules yang ingin membuktikan kelayakannya kepada para dewa Olympian, khususnya para Zeus dan juga Hera. Pada akhirnya dia berhasil mencapai tujuan tersebut dan akhirnya Zeus mengangkat dirinya sebagai salah satu dewa di Olympus. Dengan julukan barunya sebagai Prince of Power, dia kemudian melakukan banyak petualangan lain sampai akhirnya bertemu dengan para Avengers pada masa sekarang. Namun, pertemuan awal Hercules dan para Avengers tidak berjalan sesuai dengan rencananya, karena awalnya dia disihir oleh penyihir Asgard yang bernama Enchantress untuk menghancurkan Avengers. Untungnya Hawkeye berhasil membebaskannya dan akhirnya dia bergabung dengan para Avengers. Pada titik inilah dia akhirnya bertemu dengan dewa lain di Avengers yang berasal dari mitologi Nordik, itu adalah Thor Odinson. Meskipun mereka cukup sering menyatu kekuatan untuk mengalahkan supervillain, tapi tidak jarang juga bahwa Hercules dan Thor ini saling membuktikan siapa lebih hebat di antara mereka dengan pertarungan, alias mereka menjadi rival Pak ya, seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwa Thor adalah God of Thunder yang mampu memanggil petir dan manipulasi cuaca dengan Mjolnirnya. Tapi kalau di versi MCU kan dia kan pakai Stormbreaker Pak ya. Nah, dia adalah dewa dari Asgard yang sering membuktikan kehebatannya dengan melindungi bumi dan segala ancamannya. Tapi di sisi lain, Hercules adalah dewa Olympian yang terkenal mempunyai kekuatan fisik super. Dengan senjata gadanya yang berwarna emas, Hercules mengklaim bahwa satu-satunya yang mampu melampaui kekuatannya hanyalah keteguhan hatinya saja. Sehingga gak jarang juga kedua dewa ini saling membuktikan siapa lebih hebat dan juga siapa lebih kuat yang pantas menjadi dewa terkuat di bumi. Persaingan pertama mereka terjadi di kisah When Titans Clash yang dirilis pada tahun 1965, di mana Hercules dan Thor nyaris saling membunuh. Untungnya Zeus datang sebagai orang dewasa untuk memisahkan mereka berdua. Kemudian mereka juga sempat melakukan pertarungan ulang di komik The War of the Gods yang dirilis pada tahun 1976, di mana semuanya bermula karena Loki dan Ares mengadu domba mereka berdua. Nah, pertarungan mereka ini bahkan sampai memulai perang antara Asgard dan juga Olympus. Untungnya ketika Odin dan Zeus bertemu dalam pertempuran, kedua ayah bijaksana ini memutuskan untuk menghentikan perang. Nah, dari sekian banyak pertarungan mereka, kisah yang paling lucu terjadi di komik The Power of the Pride yang dirilis pada tahun 1995 ketika Hercules ingin mencoba menghibur sekelompok anak kecil dengan cerita pertarungannya melawan Thor. Awalnya, Hercules membuat cerita ini di mana Thor tidak berdaya melawannya. Namun ketika dia melihat seorang anak cemberut, dia kemudian mengubah ending ceritanya menjadi Thor yang menang dan membuat anak tersebut kembali tersenyum. Dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, Hercules lebih menganggap Thor sebagai kawan daripada lawan. Nah,
Nah, dari berbagai kisahnya di Marvel Comics, kita udah bisa menebak bahwa Hercules akan menjadi lawan Thor pada suatu titik di MCU, Pak ya. Apalagi di adegan mid-credit scene-nya, Zeus menyuruh Hercules ke bumi untuk membuktikan kepada manusia bahwa dewa jauh lebih superior dan lebih layak untuk dilakukan daripada superhero seperti Thor, Pak ya. Itu artinya pertemuan Hercules dan Thor pada masa depan MCU tidak akan berjalan semulus di komiknya. Mereka berdua mungkin akan saling bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih layak untuk menjadi pelindung bumi. Di sisi lain, mengingat Hercules adalah anggota Avengers di komiknya, bukan tidak mungkin pada akhirnya dia akan menjadi superhero juga di MCU. Mungkin setelah Hercules dan Thor bertarung, pada akhirnya mereka berdua sadar bahwa tidak ada gunanya saling membuktikan sesuatu yang sudah jelas, di mana mereka berdua sudah pasti mempunyai tempat masing-masing di hati para manusia sebagai pelindung bumi yang seharusnya mengalahkan para villain dan bukannya saling bertarung. Kita nantikan saja kemunculan Hercules nantinya yang kemungkinan besar akan terjadi di MCU pada masa yang akan datang. Kemungkinan baik kalau seandainya Taika Waititi ingin memperbaiki penulisan ceritanya di Thor kelima nanti, kita bisa akan melihat pertarungan antara Hercules dan juga Thor, Pak. Yang mengingat juga Hercules itu udah dikirim oleh si Zeus, mengingat Zeus itu udah dibunuh oleh si Thor. Kita awalnya mengira bahwa si Zeus itu hanya dibunuh doang, tapi si Zeus ini hanya dilumpuhkan saja oleh si Thor. Kalau gua bandingkan untuk Thor kelima nanti, kalau dia itu akan muncul di Thor kelima ataupun dia itu akan muncul di proyek-proyek MCU mendatang yang membawa-bawa nama dewa, kemungkinan besar Hercules ini akan menjadi dewa yang sangat sombong. Karena kita bisa lihat di mid-credit scene aja, kita bisa melihat perawakan Hercules aja itu udah mulai benar-benar sebagai dewa yang sombong mungkin, Pak ya. Dan kemungkinan untuk sifatnya mungkin itu akan dirubah banget oleh project MCU berikutnya, karena ya kita bisa melihat Zeus itu adalah dewa yang sangat sombong segala macam, Pak ya. Dan itu berbeda banget dengan apa yang ada di komik. Jadi kita bisa melihat kayaknya untuk Thor kelima nanti ataupun di project MCU mendatang, kedatangan Thor dan juga Hercules ini, mereka tuh akan saling bertarung untuk membuktikan siapakah dewa yang lebih pantas untuk disembah oleh para manusia, apakah Hercules atau Thor, mengingat mereka ini adalah dua dewa terkuat yang sudah mempunyai sejarah masing-masing, Pak ya, aja seperti itu. Makanya kita akan melihat aja sih apakah Hercules ini akan menjadi villain ataupun dia akan menjadi hero seperti yang ada di komik Marvelnya, seperti itu. Tapi kalau semisalkan Kevin Feige ini ingin mengubah alurnya Hercules yang awalnya itu adalah villain jadi hero, kemungkinan besar Hercules akan menjadi villain sepenuhnya di MCU, Pak ya. Karena kita tahu bahwa MCU itu selalu merubah-rubah semua origins dari setiap karakternya, seperti Miss Marvel dan juga Moon Knight yang itu udah berubah semua, Pak, seperti itu. Makanya gua nggak bisa heran lagi ketika kita bisa melihat kayaknya Hercules ini akan menjadi villain sepenuhnya, atau bisa jadi di tengah pertarungan itu Thor dan Hercules ini udah mulai baikan, karena kita udah tahu bahwa Thor ini kan bukan dewa yang jahat, Pak ya, dan Zeus ini hanya cuman tersinggung aja, mengingat Zeus ini sudah dipermalukan di hadapan para dewa-dewa yang lainnya yang bersembunyi di Omnipotent City yang udah kita lihat di film Thor Love and Thunder, Pak ya, seperti itu. Jadi kemungkinan pertarungan mereka berdua ini hanya salah paham doang, Pak, sehingga Thor ini kemungkinan dia itu akan menjelaskan semuanya terkait dengan adegannya ketika dia itu melumpuhkan Zeus di hadapan para dewa. Kita bisa melihat bahwa ya ini hanya salah paham doang, lu tuh dikirim oleh bapak lu untuk bunuh gua, pada aslinya kejadian seperti ini loh. Nah, mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi kemungkinan Hercules dan Thor ini akan bekerja sama untuk mengalahkan villain dewa-dewa yang lainnya. Kemungkinan kalau yang gue perhatikan kayaknya untuk Thor kelima nanti villainnya bukanlah si Hercules, melainkan adalah Enchantress. Ini adalah penyihir yang sangat terhebat di Asgard, Pak ya. Tapi mengingat Asgard ini udah hancur di MCU, kita akan bisa melihat Enchantress yang bersembunyi di New Asgard. Kemungkinan dia belum bisa mereveal wajahnya sekarang, Pak ya. Mungkin seperti itu. Atau bisa jadi Thor dan Hercules ini akan melawan dewa perang, itu adalah Ares, yang dimana kita udah tahu ya bahwa setiap film-film Hercules lawan-lawannya pasti nggak jauh-jauh dari Ares, Apollo. Kalau kalian udah ngelihat semua film-film live action Hercules sebelumnya, lawan-lawannya nggak jauh-jauh dari Ares, Pak ya, seperti itu. Makanya kayaknya kita akan bisa melihat Thor dan Hercules akan melawan Ares, Pak ya, seperti itu. Nah, buat yang belum tahu, Ares ini juga adalah salah satu anak dari Zeus, dan juga dia itu adalah anak yang paling pembangkang dari semua anak-anak Zeus yang lainnya, sehingga Ares ini udah ditendang oleh Zeus dan dia tuh udah dikutuk menjadi manusia di bumi, Pak ya. Dan juga si Ares ini bukan sebagai dewa lagi, karena statusnya sebagai dewa ini udah dicabut oleh si Zeus, Pak ya, seperti itu. Kemungkinan ini plotnya akan seperti di Wonder Woman yang tahun 2017, di mana si Wonder Woman ini akan melawan si Ares, si dewa perang ini. Nah, mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi kayaknya nggak jauh-jauh dari situ sih kalau misalkan plotnya akan dibawa seperti itu, Pak ya. Tapi yang gua harapkan sih untuk Thor kelima nanti, please jangan sampai kebanyakan lawak, Pak. Please, Thor Love and Thunder ini bisa dibilang adalah film santai, tapi mohon maaf, ini nggak bisa terlalu dibuat film-film
film santai doang dong, karena kan kita sebagai penonton kan juga butuh cerita yang bener-bener complicated seperti Miss Marvel dan juga Moon Knight. Itu bagus banget pak, semua mohon maaf tuh, cerita series MCU itu makin berkembang dan makin bagus gitu loh. Sementara kok movie-nya kok jadi begini ya. Itu yang gue sesalkan ketika gue menonton Thor Love and Thunder. Kalian bisa lihat di review gue, dan juga kalian bisa lihat diskusi gue bareng Bang Eka Kramax, Daily Screen, Kaman Fan, dan juga Play Stop Rewatch. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah kalau kalian menonton ya, seperti itu. Nah inilah yang buat alasan kenapa gue tuh makin kesel dengan MCU sekarang tuh, mengingat mereka tuh ya bawain cuma fun doang, akhirnya itu membunuh cerita itu sendiri. Nah itu dia loh pak, makanya gue harapkan untuk Thor kelima nanti ataupun proyek-proyek MCU berikutnya yang bawa-bawa nama-nama dewa, please ini harus diperbaiki lebih lanjut sih. Atau enggak bisa jadi mereka tuh akan mengganti sutradara yang jauh lebih ngerti lah ya kalau untuk pengembangan soal cerita yang lebih complicated dan seperti itu pak. Makanya gue pengen MCU bisa memperbaiki dan juga bisa mengkoreksi tulisan mereka agar supaya kedepannya mereka bisa menjadi film dan juga proyek MCU yang lebih baik lagi pak ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai asal usul Hercules dan terhubungnya dengan Hercules di MCU. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Hercules ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji bisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung di grup WhatsApp kita untuk berbicara mengenai pop culture, langsung aja gabung aja di grup WhatsApp kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, tinggal klik aja kok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya pak. Adios. Woohoo.